Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Meski sepi dari pemberitaan media, forum diskusi bangkitnya bahaya laten paham khilafah Kamis 13 Juli 2023 di Surabaya yang dihadiri pula oleh Kesbangpol Jawa Timur itu membeberkan peta kelompok intoleran, radikal, dan teroris di Jatim. Seberapa urgensinya di tengah darurat korupsi, LGBTQI+, liberalisasi dalam cengkraman oligarki? Kita akan mencoba mendiskusikan tema krusial kita berjudul diskusi bangkitnya bahaya laten paham khilafah, gak bahaya tah? Bersama 3 orang narasumber yang kompeten. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Uhaib As'ad, yang kedua adalah Bang Aziz Yanuar SHMH, dan yang ketiga adalah Bang Wahyudi Al-Maroki MSI. Baik, untuk kesempatan awal ini kita akan mencoba mendengarkan wawancara yang berhasil saya lakukan bersama reporter yang ada di lapangan yang kemarin mengikuti forum yang organize oleh sebuah organisasi yang bernama GBN. Teman-teman bisa menayangkan tayangan ulang wawancara saya dan bisa diperdengarkan audionya keluar, bisa didengarkan pembicara yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ari Noval. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Selamat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Cak Ari Noval? Alhamdulillah baik. Baik-baik ya. Ya, Cak Ari Noval, terkait dengan yang kemarin diselenggarakan di Surabaya, ada sebuah forum yang saya tangkap dari sosial media, flyernya, kurang lebih berkaitan dengan pembicaraan seperti apa peta radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KSP Muldoko mengenai di awal-awal tahun 2023 mengenai estimasi atau perkiraan politik identitas yang direpresentasikan oleh eskalasi radikalisme, terorisme, intoleransi yang semakin meninggi pada tahun-tahun politik. Bisakah diberikan informasinya, Cak Ari Noval, kegiatan kemarin itu seperti apa, di mana, kapan, siapa saja yang hadir sebagai pembicara, dan seperti apa pandangan-pandangan umum yang berkembang pada saat diskusi, serta kalau ada interaksi tanya jawab di jalannya forum, bisa disampaikan seperti apa kira-kira pointes-pointes penting yang kira-kira disampaikan di forum itu. Silakan bisa diberikan gambarannya, Cak Ari Noval. Ya, baik, terima kasih. Jadi kemarin pada hari Kamis ya, tanggal 13 Juli 2023, memang di Surabaya diselenggarakan sebuah diskusi publik oleh PGN, Patriot Garuda Nusantara, wilayah Jawa Timur. Dan diskusi tersebut mengambil tempat di lokasi auditorium Tugu Pahlawan Surabaya. Diskusi itu mengangkat tema seputar bahaya bangkitnya paham khilafah, gitu. Sehingga di dalam diskusi memang yang paling banyak disoroti adalah gerakan HTI selaku gerakan yang sangat concern menyuarakan atau menyuarakan khilafah Islamnya selama ini yang oleh pemerintah sudah dicabut badan hukumnya pada tahun 2017. Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut antara lain ada dari Bakes Bangpol. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak CP Sukur Laksana. Kemudian juga ada dari pakar hukum pidana UNER, ada Bapak Haidar Adam SHLLM, kemudian juga ada dari MUI Jawa Timur. Hadir ketua komisi fatwanya yaitu Kiai Haji Ma'ruf Qazim. Kemudian yang keempat, yang dari pihak PGN sendiri menghadirkan langsung tokoh sentral mereka, yaitu
Senopati Nusantara, yang demikian itu disebut Senopati Nusantara, Gus Nuril juga hadir. Nah, arah pembahasan sebenarnya kalau saya selaku peserta yang hadir itu membaca, forum hendak membawa audiens itu sebuah legitimasi bahwa memang paham khilafah dan ateis selaku pengusungnya itu merupakan bahaya bagi keutuhan negeri ini, sehingga harus diwaspadai. Namun ternyata kalau mau diurai lebih detail dalam penjabaran oleh Pak Cepi dari Pak Kesbangpol, gerakan yang berbahaya itu atau yang dijelaskan oleh beliau dalam presentasinya bahwa ada tingkatan-tingkatan mencapai sebuah gerakan itu mewujud dalam bentuk terorisme, dimulai dari intoleransi, radikalisme hingga kemudian menjadi terorisme. Nah, uniknya adalah sekalipun forum ingin mengklaim bahwa ATI itu berbahaya, tapi oleh Pak Kesbangpol menempatkan ATI ada pada kategori intoleran. Jadi sebenarnya tingkat bahaya yang paling rendah. Gitu, itu dari presentasi dari Pak Kesbangpol. Sekalipun tadi ya forum hendak mengklaim secara khusus pada ATI sebagai bahaya laten, tapi ternyata kadar bahayanya menurut Pak Kesbangpol itu paling minim, yaitu sekedar tergolong kategori gerakan yang disebut intoleran. Nah, itu dari Pak Kesbangpol. Kemudian juga mencoba memperkuat dari argumentasi hukum dari Pak Haidar, pakar hukum UNER itu juga sebenarnya senada dengan arah narasi yang dibangun oleh forum. Dia menyampaikan bahwa hati itu bahaya, harus diwaspadai dan segala macam. Cuman karena beliau orang hukum, jadi beliau mencoba permasalahan isu hati ini dari perspektif mekanisme penanganan hukumnya. Jadi tidak boleh kata beliau kemudian kalaupun masih ada yang berkegiatan ex-HTI itu kemudian langsung ditindak dengan gerakan masyarakat, pembubaran, misalnya seperti yang terjadi di Pasuruan. Tidak boleh seperti itu. Tapi kata dia tetap menempuh langkah-langkah yang konstitusional. Kemudian teman-teman bisa dipenggal videonya legitimasi agama bahwa ternyata apa yang diperjuangkan oleh apa yang berupa paham khilafah ini sudah tidak relevan, karena katanya khilafah itu menurut sabda Nabi hanya berlangsung 30 tahun. Artinya setelah teman-teman bisa dipenggal videonya teman-teman. Nah, kemudian penjelasan ini dipungkasi dengan penjabaran dari Gus Nuril yang menyampaikan ya demikian tadi penggalan wawancara yang dilakukan bersama Cak Ari Noval terkait dengan kegiatan kemarin. Baik, kita akan mencoba mendiskusikan perihal masalah tema yang krusial yang kita perbincangkan. Awal ini saya tawarkan ke Dr. Uhaib dulu atau ke Bang Wahyudi Al-Maroki dulu? Ya, ke Bang Wahyudi Al-Maroki dulu ya, dokter. Dokter audionya belum nyala, dokter. Ya, teman-teman, gimana dokter? Ke Bang Wahyudi dulu. Terserah, bisa Bung Wahyudi juga. Iya, oke. Ya teman-teman, bisa dihentikan videonya teman-teman. Itulah penggalan wawancara kami dengan kontributor yang kemarin mengikuti acara yang diselenggarakan di Surabaya. Baik, kita sapa Bang Wahyudi Al-Maroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wahyudi Al-Maroki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Selamat. Ya, gimana kabarnya Bang Wahyudi Al-Maroki? Alhamdulillah kabar baik. Ya, kalau memperbincangkan apa yang menjadi topik kita hari ini, dan sebetulnya ada banyak PR yang tersisa yang perlu diselesaikan kalau kita bicara masalah agenda persoalan yang ada di Jawa Timur. Di antaranya adalah persoalan korupsi, persoalan kemiskinan, persoalan apa yang disampaikan oleh Kapolda yang baru ganti dari Pak Teddy Minahasa tentang ratusan jajaran kepolisian di bawah Mapolda, markas kepolisian daerah, sampai kepada jajaran yang di bawahnya, ratusan yang ditindak terkait dengan tindak narkoba. Seberapa Anda melihat forum yang diselenggarakan kemarin terkait dengan perhatian terhadap problem-problem yang mendera di negeri kita ini? Silakan diberikan perspektifnya, Pak Wahyudi Al-Maroki.
Ya, sebelumnya saya menyapa dulu Dr. Uhaib, juga mungkin ada Bang Aziz Januar ya, yang pembicara berikutnya. Semoga keduanya diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah. Amin, amin ya Rabb. Terkait dengan kegiatan diskusi seperti itu, saya pikir di negara demokrasi wajar-wajar saja melakukan diskusi-diskusi itu. Justru yang tidak wajar kalau boleh mendiskusikan tentang bahaya laten khilafah, tetapi kalau bicara khilafah jadi tidak boleh. Itu menurut saya juga hal yang tidak tepat. Gitu. Yang kedua, saya pikir kalau berbincang tentang khilafah memang banyak orang yang belum paham tentang isu khilafah itu. Ada yang mengatakan itu paham, ada yang mengatakan itu sampai ideologi, ada yang mengatakan itu sistem politik dan seterusnya. Tapi mungkin perlu kita juga garis bawahi dan luruskan dalam perspektif forum sore ini bahwa khilafah itu sebenarnya sistem pemerintahan Islam dalam model kepemimpinan tunggal dengan sistem yang unik dan khas itu, yang merupakan warisan Nabi Muhammad SAW, model kepemimpinan yang diwariskan kepada para sahabatnya setelah beliau wafat, sehingga yang diwariskan itu memang sistemnya khas dengan istilah sebutan khilafah, sehingga pewaris pertama yaitu yang melanjutkan kepemimpinan pemerintahan setelah Nabi di Madinah itu adalah Khalifah Abu Bakar. Khalifah itu nama jabatannya sebagai orang yang memimpin, khilafah itu adalah sistemnya, gitu, sistem pemerintahan. Jadi Nabi mewariskan sistem khilafah, bukan sistem demokrasi atau sistem republik. Seandainya Nabi mewariskan sistem republik, tentu Abu Bakar disebut presiden. Kalau Nabi mewariskan sistem kerajaan, tentu Abu Bakar disebut raja, gitu. Atau Abu Bakar disebut kaisar, kalau mewariskan ke sistem kekaisaran. Tapi dalam catatan sejarah kita tidak menemukan Khalifah Abu Bakar itu disebut sebagai raja, disebut sebagai presiden, atau disebut sebagai kaisar, atau yang disebut yang di Pertuan Agung. Tidak pernah kita sebutkan dalam literatur sejarah. Tapi yang jelas Abu Bakar sebagai pewaris kepemimpinan Nabi Muhammad SAW itu sebutannya adalah khalifah, dan sistemnya yang dilaksanakan adalah sistem khilafah. Jadi sistemnya khilafah, sebutan orangnya adalah khalifah. Saya pikir itu dilanjutkan terus dengan kekhalifahan berikutnya. Sehingga kalau kita memperbincangkan diskusi tentang isu khilafah, mestinya kita merefer kepada sejarah tersebut. Jadi tidak lari kemana-mana, apalagi ditambah-tambahi dengan bahaya laten dan seterusnya. Saya pikir itu yang pertama dulu kita luruskan itu. Yang kedua, terkait dengan isunya sendiri, saya pikir banyak sekali isu di negeri ini yang sangat krusial, yang harusnya dijadikan bahan diskusi, dan yang itu yang bisa disebut sebagai bahaya, gitu. Kalau kita mendengar istilah bahaya laten, itu bagi saya yang hidup di dua zaman ini ya, di zaman orde baru dan orde reformasi maupun orde yang sekarang ini, kita selalu mengingat kalau istilah bahaya laten itu yang dimaksud adalah komunis. Kok tiba-tiba disebut bahaya laten ini khilafah? Ini menurut saya di luar pakem ini, atau ijtihad sendiri atau kreasi sendiri itu. Maka dalam konteks ini kita bisa menduga apakah istilah bahaya laten komunis kemudian diganti dengan konteks sekarang ini istilah bahaya laten paham khilafah, apakah ini relevan, gitu? Apakah ini tidak posisinya tidak mengada-ada, gitu? Kalau kita bisa mempelajari dalam sejarah kenapa disebut bahaya laten komunis setelah PKI itu kan karena terjadi pemberontakan beberapa kali, pemberontakan 48, kemudian pemberontakan di tahun 65 itu. Nah, kalau kita kaitkan bahaya laten khilafah, kapan khilafah pernah terjadi pemberontakan? Kalau dulu terjadi pembunuhan makar, para jenderal dibunuh, kapan paham khilafah melakukan itu di Republik ini? Kan tidak pernah itu, gitu. Jadi menurut saya ini mengada-ada, dan mungkin kita juga secara rasionalitas tidak masuk ke dalam akal sehat kita itu menyandingkan dua istilah seperti itu. Nah, saya pikir mungkin lebih kepada upaya mengkaburkan sejarah, gitu. Yang awalnya bahaya itu laten komunis atau laten PKI, sekarang kok ada istilah laten
paham khilafah gitu. Saya pikir ini publik ya perlu hati-hati mewaspadai terminologi istilah-istilah itu. Jangan-jangan ini hanya sekedar smoke screen ataupun kabut asap ataupun politik alih perhatian yang memang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengkaburkan suasana atau bahkan untuk ingin terjadinya kegaduhan baru gitu di tahun politik ini untuk memojokkan pihak-pihak tertentu atau ingin mengangkat ke pihak-pihak tertentu. Atau juga yang ketiga bisa jadi ini sebagai smoke screen untuk menutupi kasus-kasus besar yang sedang terjadi di negeri ini. Nah, betapa lebih urgen kita mendiskusikan bagaimana ada 5,3 juta ton nikel yang diselundupkan ke Cina yang dugaan itu sampai sekarang belum terungkap. Itu mungkin juga bagus, lebih menarik didiskusikan. Kenapa? Ini terkait dengan bagaimana kekayaan alam di negeri ini bisa tidak dimanfaatkan oleh anak negeri ini, tapi dinikmati oleh bangsa lain. Saya pikir ini layak sekali didiskusikan. Atau kita mendiskusikan kasus korupsi 349 triliun yang disebut oleh Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Ini sebenarnya layak untuk dijadikan bahan diskusi, dan itu yang sudah jelas-jelas merugikan negara dan juga merugikan rakyat kita. Saya pikir ini yang harusnya menjadi diskusi kita, bagaimana korupsi terus begitu menggurita di negeri ini, atau negeri ini semakin dicengkeram oleh oligarki, baik tambang maupun oligarki ekonomi yang lain maupun oligarki politik. Atau kita mendiskusikan juga terkait dengan undang-undang kesehatan yang baru disahkan, padahal kita tahu ada MUI menolak, ada MU Muhammadiyah menolak, ada NU menolak, ada para organisasi profesi di bidang kesehatan, baik dokter, ID maupun ikatan kebidanan maupun yang lain-lain semua menolak, termasuk juga ormas-ormas lain juga menolak. Tetapi kenapa malah disahkan? Maksudnya ini yang menjadi bahan perbincangan kita dan diskusi kita dibanding mengangkat isu terhadap bahaya laten paham khilafah yang menurut saya terlalu mengada-ada menyandingkan dengan bahaya laten komunis misalnya. Padahal dalam komparasinya paham khilafah belum pernah merugikan negeri ini, bahkan belum pernah diterapkan di negeri ini, bahkan juga belum pernah menimbulkan korupsi di negeri ini, juga belum pernah juga memecah belah bangsa ini. Kalau kita coba telusuri, Timur-Timur itu lepas dari NKRI itu terpisah sendiri menjadi negara sendiri. Apakah itu karena paham khilafah? Apakah karena kita menggunakan praktek khilafah atau menerapkan sistem khilafah? Kan tidak. Apakah Papua itu bergejolak sampai hari ini ingin memisahkan diri? Itu karena negeri ini menggunakan paham khilafah atau menerapkan sistem khilafah atau menerapkan sistem Islam? Kan tidak juga itu. Jadi ini menurut saya tudingan atau fitnah terhadap ajaran Islam yang disebut sebagai khilafah itu dituding macam-macam, dituding bahaya laten, dituding membahayakan. Padahal bahaya sesungguhnya adalah ada praktek korupsi di negeri ini, praktek memecah belah di negeri ini, termasuk praktek memfitnah ajaran-ajaran Islam yang justru ini yang banyak memecah belah, merugikan rakyat kita. Bahkan sudah teruji dan terbukti, faktanya ada. Timur-Timur lepas itu bukan karena khilafah. Ini juga saya pikir juga perlu jadi bahan diskusi kita. Apakah betul Timur-Timur itu lepas dari Indonesia karena ada paham khilafah di Indonesia, atau ada kita menggunakan sistem khilafah? Ini juga perlu diuji. Apakah pulau-pulau Sipadan dan Ligitan yang sekarang terpisah dari Indonesia dan menjadi bagian dari Malaysia itu terlepas karena kita menggunakan sistem khilafah? Ataukah Papua yang sampai hari ini bergolak sehingga masih ada tuntutan ingin merdeka itu karena tidak puas dengan negeri ini, itu karena negeri ini menggunakan sistem khilafah? Nah, ini yang harusnya menjadi bahan diskusi kita, sehingga tidak sembarangan menuding dan menfitnah bahwa khilafah berbahaya. Dari konteks ini saya pikir runtuhlah argumentasi atau rasionalitas kalau dianggap khilafah itu berbahaya bagi negeri ini. Padahal khilafah adalah ajaran Islam, merupakan sistem pemerintahan warisan dari Nabi Muhammad SAW yang diwariskan kepada khalifah pertama, kedua, dan seterusnya sampai dengan
terakhir kekhilafahan di Turki Utsmani. Saya pikir negeri ini juga tidak asing dengan istilah khilafah itu, karena saya pernah menulis buku tentang Buton sebagai negeri Khalifatul Khamis. Karena julukan itu memang khas, dia disebut negeri Khalifatul Khamis dengan Sultan Murhum yang diubah menjadi gelarnya menjadi Qoimuddin Khalifatul Khamis. Saya pikir ini juga perlu kita cermati bahwa ketika negeri ini dulu belum ada Indonesia, negara Indonesia, negeri ini memang sudah eksis dengan sistem Islam, dengan sistem kesultanan, dengan sistem kerajaan Islam, atau bahkan di bawah naungan sistem kekhilafan, memiliki hubungan erat gitu. Sehingga kita bisa mengenal bahwa di Jogja itu pernah 1479 itu pernah diserahkan lambang ataupun bendera tauhid misalnya, termasuk juga dilantiknya Sultan Mataram menjadi Khalifatul Ing Tanah Jawa. Saya pikir termasuk juga sejarah-sejarah begitu banyak. Saya pikir ini menurut saya perlu diluruskan. Jadi tidak asal mengklaim, kemudian juga tidak asal melakukan tuduhan atau fitnah terhadap ajaran Islam. Apalagi itu tidak terbukti secara faktual. Itu yang ketiga. Jadi jangan sampai isu ini hanya digunakan untuk menutupi isu dan kasus-kasus besar yang terjadi di negeri ini yang tidak mampu diselesaikan dengan baik, kemudian justru mengalihkan perhatian itu kepada fitnah kepada ajaran Islam. Ini yang ketiga ya. Nah, saya pikir perlu juga kita juga memberikan ruang, saya pikir, kepada anak negeri ini untuk lebih paham terkait dengan isu khilafah, sehingga tidak harus membenci, tidak harus juga untuk sampai kepada level memusuhi, sampai kepada level melakukan tindakan untuk tidak mau berdiskusi atau bahkan melakukan tindakan anarkis. Saya pikir kalau dalam forum diskusi, saya pikir itu adalah hal yang masih wajar dan masih baik, karena dengan diskusi itulah wawasan kita bertambah. Kita tidak menutup untuk mencari solusi-solusi, termasuk solusi yang ditawarkan oleh sistem Islam, apakah sistem pemerintahan atau sistem ekonominya atau sistem politiknya. Saya pikir itu butuh dikaji lebih jauh dan didiskusikan lebih intens lagi. Saya pikir dengan diskusi itu kita bisa memilih sisi-sisi mana yang kita bisa perbaiki negeri ini secara bertahap yang bisa diterima dulu oleh masyarakat maupun sebagian besar rakyat kita. Dengan itu tidak terjadi benturan. Saya pikir dengan fitnah-fitnah semacam ini justru bukan upaya mempersatukan sesama anak negeri, tetapi justru menimbulkan kegaduhan. Kedua, menimbulkan perpecahan yang ini justru membahayakan sesama anak negeri. Dan saya pikir yang paling diuntungkan di sini adalah pihak asing dan asing yang sedang asik dan sibuk menguras kekayaan negeri ini. Ini yang luput dari perhatian kita. Jadi ini teman-teman sesama aktivis sibuk dengan memfitnah isu khilafah, isu ajaran Islam, dan mungkin isu-isu yang lain, tetapi tidak membahas isu yang justru sangat penting bagi bangsa ini terkait dengan kekayaan alam yang dirampok dan dijarah oleh perusahaan-perusahaan multi corporate internasional maupun nasional yang orang mengatakan oligarki itu. Coba buka berbagai kekayaan alam kita, apakah sudah dikelola sesuai dengan konstitusi negeri ini, misalnya digunakan sebesar-besaran untuk kemakmuran rakyat, atau kalau mau belum sampai kepada taraf sudah sesuaikah diatur sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh pemilik kekayaan alam itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kekayaan alam ini yang punya ini kan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kebetulan tinggal di negeri ini diberikan kekayaan alam yang begitu banyak. Tentu untuk mengelolanya harus minta izin kepada yang memberikan. Siapa yang memberikan? Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kekayaan alam itu bukan warisan kita yang tiba-tiba kita miliki gitu saja.
Jadi itu pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Oleh karena untuk menggunakan mengelolanya mestinya kita tanya kepada pemilik utama yang memberikan, yaitu Allah. Cara mengelolanya bagaimana? Bisa lihat dalam panduannya dalam kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya kalau bisa melihat itu, tentu kita akan mengelolanya dengan baik. Jangan sampai ke sana dulu. Kalaupun mengelola dengan konstitusi itu sudah tidak sesuai, apalagi dengan sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah. Betapa banyak tambang-tambang dan kekayaan alam kita justru kita serahkan kepada pihak asing dan asing, sementara anak negeri ini justru banyak sekali yang tidak menikmati kekayaan alamnya. Bahkan lebih banyak anak-anak yang negeri ini yang masih terkena busung lapar atau kurang gizi, atau banyak juga anak-anak yang masih terkena stunting, posisinya kurang gizi, atau mungkin kalau lebih kasarnya dibilang gizi buruk gitu. Nah ini saya pikir ini justru ada di tengah negeri yang kaya raya, tapi kita justru tidak mengelolanya dengan baik. Mestinya ini yang menjadi bahan diskusi kita, ini yang menjadi konsen kita untuk mendiskusikan, sehingga bagaimana mengelolanya dengan baik, sehingga itu bermanfaat buat kita dan mensejahterakan rakyat kita. Juga negeri ini semakin kuat, tidak terpecah belah, tidak diadu domba dengan istilah-istilah yang aneh-aneh, ada tadi disebut intoleran, kemudian sampai kepada level radikal, kemudian sampai kepada level teroris. Saya pikir ini juga mengada-ada dan perlu dikaji lebih jauh, terutama yang paling penting bukan konteks untuk mengadu domba sesama negeri, tetapi mestinya kita harus fokus bagaimana negeri ini tidak menjadi ajang rebutan oligarki yang justru merampas berbagai kekayaan alam kita, yang membuat anak negeri ini miskin, anak negeri ini kurang gizi, anak negeri ini stunting dan busung lapar. Harusnya itu yang menjadi poin kita, dan tidak menuding, memfitnah, atau menjadikan isu-isu ajaran Islam sebagai yang membahayakan. Justru yang membahayakan, yang membuat negeri ini terpuruk saat ini, bukan ajaran Islam, bukan sistem khilafah, juga bukan syariat Islam. Justru karena negeri ini tidak dikelola dengan syariat Islam, tidak dikelola dengan sistem Islam yang baik, kita bisa melihat negeri ini kondisinya seperti sekarang ini, kekayaan alamnya dikuasai oleh asing dan asing, sementara rakyat di negeri ini suruh berantem sesama anak negerinya dengan isu radikal-radikul, juga memfitnah ajaran Islam yang lain. Saya pikir disitulah letak krusialnya yang butuh kita diskusikan bersama. Begitu, sementara Cak, selamat. Oke, Bang Wahyudi Al-Maroki, terima kasih atas perspektifnya. Saya kira memang kalau kita bicara yang lebih strategis dan produktif, ada banyak isu-isu di seputar persoalan pembangunan yang krusial kalau kita bicara masalah Jawa Timur misalnya. Yang tersisa misalnya persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan adalah renovasi Kanjuruhan yang ditolak oleh korban sekitar 135 jiwa. Ini juga menjadi sisa persoalan terkait dengan law enforcement, tragedi kemanusiaan Kanjuruhan. Di antaranya juga adalah persoalan di seputar proyek-proyek strategis nasional yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam. Misalnya kemarin kita juga membahas di Gresik soal Perda mengenai keterlibatan, harusnya sesuai dengan amanah Perda 60% putra daerah dilibatkan dalam dalam tenaga kerja di proyek-proyek strategis nasional. Kalau di Gresik CIP. Di Bojonegoro misalnya 7,4 triliun, terbesar kedua APBD untuk tahun 2023, artinya terbesar seluruh Jawa Timur, tetapi angka kemiskinannya nomor 10. Ini adalah sisa-sisa persoalan yang saya kira juga menjadi satu bidang garap di Jawa Timur. Selain persoalan stunting dan angka kemiskinan juga yang ada di Jawa Timur yang perlu dipertanyakan seberapa jauh sebetulnya kontribusi pembangunan terhadap isu-isu krusial mengenai hal ini. Tapi di dalam dinamika diskusi dijelaskan sebetulnya secara proporsional, tidak langsung dijelaskan bahwa khilafah bukan ajaran Islam, tetapi khilafah disebut tidak relevan karena masa waktunya 30 tahun sejak Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Termasuk secara proporsional juga disampaikan legal opinion oleh representasi yang memberikan pandangan hukum dari Universitas Erlangga. Kalau tidak salah saya menyebut informasi yang disebut dalam wawancara kami bersama Bang Ari Naufal itu secara proporsional harusnya pencabutan status badan hukum HTI kemarin mengikuti prosedur hukum, dan narasi mengenai syiar tentang khilafah sebagai ajaran Islam kalau tidak sepakat harusnya di counter dengan narasi, dan
Begitulah seharusnya mengaktifkan, mengoptimasikan narasi-narasi untuk bisa menghidupkan intelektualitas bangsa ini agar lebih strategis memandangnya sebagai satu persoalan diskursus mengenai referensi-referensi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di negeri ini. Silakan, mungkin bisa diberikan rekomendasinya Bang Wahyudi Al-Maroki atas apa yang kita diskusikan ini. Baik, jadi kalau rekomendasi saya, diskusi begitu sebenarnya memang bagus dilanjutkan, tentu agar lebih masif dan produktif, tentu dengan narasumber yang lebih variatif. Gitu. Jadi saya pikir tidak apa-apa, tetapi diskursusnya jangan memojokkan atau memfitnah. Jadi saya pikir itu juga penting ya. Nah, saya pikir rakyat ini juga masih banyak yang perlu memahami tentang khilafah. Gitu. Tetapi apakah langsung diklaim sebagai bahaya laten, itu menurut saya yang penting juga untuk dicermati. Apakah kita memang mendudukkan khilafah itu sama dengan bahaya laten yang ditimbulkan oleh dulu di masa Orde Lama, di masa Soekarno, kemudian diganti Orde Baru di masa Soeharto. Apakah karena terjadi pemberontakan seperti itu, gitu, dan terjadi korban yang begitu banyak di tubuh TNI? Saya pikir ini juga kalau tadi terkonfirmasi bahwa selama ini belum ada catatan bahwa sistem khilafah itu membahayakan negeri ini dan merusak negeri ini. Yang sudah terbukti sebenarnya justru dengan sistem kapitalisme, sekulerisme sekarang ini, itu yang justru merusak negeri ini. Sampai Timur bisa lepas, itu kan bukan karena sistem khilafah. Sampai Papua bisa bergolak terus-menerus ingin merdeka, itu kan bukan karena sistem khilafah. Sampai dengan Pulau Sipadan dan Ligitan hilang dari Indonesia, terpisah dari Indonesia, itu juga bukan karena sistem khilafah. Jadi saya pikir proporsional sajalah mendudukan ini. Saya pikir kalau diskusi perlu dilanjutkan lah, diskusi-diskusi seperti itu supaya biarlah rakyat ini bertengkar dalam pemikirannya dalam diskusi daripada bertengkar secara fisik. Saya pikir itu penting itu. Nah, apa rekomendasi saya diskusi-diskusi seperti itu terus saja dilanjutkan, dan itulah bagian dari dinamika kita berdialektik, dinamika kita dalam mencari solusi-solusi negeri ini, terkait juga tawaran-tawaran solusi-solusi Islam. Itu rekomendasi yang pertama. Yang kedua, saya pikir kita penting juga mengangkat isu-isu yang lebih tajam lagi, yang lebih krusial, yang sangat membahayakan negeri ini adalah isu-isu tentang bagaimana pengelolaan negeri ini yang begitu kaya tetapi tidak dikelola dengan baik, yaitu bagaimana pengelolaan negeri ini secara tidak sekuler dan secara tidak kapitalistik. Kita tahu mendudukan bahwa banyak yang paham bahwa komunis memang berbahaya bagi negeri ini karena pernah terjadi pemberontakan. Tetapi kapitalisme jangan salah, ini juga ideologi yang sangat berbahaya karena menjajah negeri ini dan mengeruk kekayaan alam kita begitu rakusnya, begitu tamaknya, sehingga kita bisa melihat bagaimana hutan, bagaimana tambang kita, bagaimana minyak kita, bagaimana batu bara kita itu bisa diambil dan dinikmati oleh negara lain, sementara rakyat negeri ini tidak menikmatinya dengan semestinya. Nah, saya pikir itu juga harus dijadikan bahan diskusi yang jauh lebih serius, termasuk dalam pengelolaan kita untuk mengurus negeri ini dengan baik. Jadi kita mesti mendudukkan dengan tepat mana yang merupakan ancaman dan mana yang merupakan bahaya. Saya pikir ini harus didudukkan dengan tepat, dan itu memang perlu didiskusikan. Dan ancaman negeri ini yang sudah nyata dan ada di depan mata, komunis pernah membahayakan negeri ini, ideologinya, termasuk kapitalis sampai hari ini justru sedang mengeruk kekayaan alam negeri kita dan memiskinkan kita. Dan saya pikir yang belum pernah kita coba adalah menggunakan sistem Islam, dan saya pikir ini juga perlu kita kaji lebih jauh, ketepatan penggunaan dan juga diskusi yang tepat untuk bisa memahamkan sebagian masyarakat kita untuk bisa melirik dan melihat sistem Islam itu sebagai bagian dari solusi di antara sistem komunisme dan sistem kapitalisme. Saya pikir ini diskusi-diskusi seperti ini akan membuka cakrawala kita. Biarlah kita berdebat dan bertengkar dalam konteks diskusi, itu jauh lebih baik dan lebih terhormat karena bisa mengembangkan pemikiran kita daripada kita bertengkar terpancing untuk mengikuti pertengkaran fisik. Saya pikir itu akan menimbulkan anarkis dan merugikan rakyat dan negeri ini. Saya pikir begitu, Cak Lontong. Ya, terima kasih Bang Wahyudi Al-Maroki dari Merauke. Terima kasih. Saya akan beralih kepada Bang Aziz Yanuar. Ditahan dulu Bang Wahyudi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aziz Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Berkendara ini gimana? Ya, ini PR lagi kita bicarakan soal ajaran khilafah, tapi dalam framing kategorisasi yang sudah dibuat oleh di dalam diskusi itu sebagaimana yang kita ketahui dan sudah saya share. Ada klaster intoleran, ada klaster radikalisme, dan ada kasus terorisme. Dan nampaknya FPI dan HTI masuk ke dalam klaster intoleransi. Apa catatan opinion Anda, Pak Aziz Yanuar? Ya, terima kasih Cak. Selamat dan PKAD, Mas Wahyudi Al-Maroki dan juga pembicara-pembicara lainnya. Apa namanya? Kalau saya memahaminya tadi bahas bahaya laten ya, Cak. Bahaya laten kan? Iya, bahaya laten. Bahaya laten itu artinya apa sih? Bahaya laten itu katanya bahaya yang tetap ada, ya, dan tersembunyi untuk waktu yang lama dan bisa muncul sewaktu-waktu gitu. Itu menurut KBBI kurang lebih seperti itulah bahasa laten, bahaya laten. Nah, yang saya mau sampaikan adalah bagaimana bisa ya pemerintah ini satu dan yang lainnya nggak kompak. Kenapa? Di satu sisi MUI yang bagian dari pemerintah itu jelas-jelas ya, saya nggak bosan-bosan berulang-ulang supaya yang benar ini diulang-ulang terus ya. Jangan yang bodoh, yang konyol, yang aneh, yang bertentangan dengan hukum diulang-ulang terus. Seakan-akan mereka ini pura-pura bodoh padahal bodoh beneran, kemudian membodohi orang gitu loh. Nah, saya kasih tahu ya, pada bulan November 2021 ada Ijtima Komisi Fatwa MUI yang ke-7 ya di Jakarta, yang menyelenggarakan MUI ditutup resmi oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, gitu. Nah, kemudian di situ menghasilkan ada beberapa hal. Ya, saya lebih spesifik soal bahasan kita, khilafah, monsterisasi khilafah ini sendiri. Nah, di sini dikatakan jelas bahwa apa namanya kepemimpinan Islam dinamis. Ya, kemudian juga di dalamnya terdapat juga kepemimpinan pemerintahan yang semuanya sah dan syar'i. 2, khilafah bukan satu-satunya model kepemimpinan yang diakui dan dipraktikkan dalam Islam. Ya, bukan satu-satunya. Yang ketiga, bangsa Indonesia sudah sepakat membentuk NKRI. Oke. Yang keempat, jihad. Nah, saya nggak bahas soal jihad. Yang kelima, di sini 6 juga masih soal jihad. Yang ketujuh, dikatakan bahwa khilafah adalah bagian dari Islam. Nah, MUI menolak yang mengabulkan makna khilafah dan juga menyatakan khilafah bukan bagian dari Islam. Sebaliknya, MUI juga menolak pandangan bahwa khilafah satu-satunya sistem pemerintahan. Nah, artinya jelas khilafah itu adalah bagian dari Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan atau memonsterisasi bahasanya lah, nah, itu jelas-jelas bertentangan dengan rekomendasinya MUI. Apa itu? Agar masyarakat dan pemerintah tidak memberikan stigma negatif terhadap makna jihad dan khilafah. Nah, bahaya laten ini kan disamakan sama bahasa komunis. Ini namanya apa kalau nggak memaknai stigma negatif terhadap khilafah itu sendiri? Jadi gini, kita sepakat memang banyak beberapa pihak yang tidak sependapat, tidak setuju. Itu wajar, namanya pendapat ya nggak? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Soal komunis, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ini kita bicara soal pola pemikiran, soal apa namanya diskusi ya, soal hal yang terkait dengan ranah-ranah pendidikan, ranah-ranah edukasi. Ya, ini bagian dari kita menciptakan sesuatu yang nalar, gitu kan, suatu pola pikir yang berkembang, gitu kan. Jangan dimonsterisasi. Sebaliknya yang jelas-jelas harus dimonsterisasi, ya, yang dilarang oleh TAP MPR nomor 25 itu nggak pernah dibahas sama mereka, sama makhluk-makhluk yang ngadain yang selama tadi itu gitu, nggak pernah dibahas. Padahal itu jelas-jelas nyata. Semua tahu tiap September itu diputer filmnya sampai sekarang, dari
tahun 65, dari tahun 65 lagi, dari tahun 80-an maksud saya. Diputar terus. 70 atau 80-an diputar terus, artinya itu mengingatkan kita akan bahaya laten komunis. Itu jelas ada tap MPR-nya. Pertanyaan saya kalau soal khilafah, ada nggak juklaknya, juknisnya untuk mau ngelarang-larang itu, memonsterisasi? Ini tidak lebih, kalau menurut saya bahasan selanjutnya adalah ini adalah Islamofobia, ya, bahaya laten Islamofobia yang harus kita lawan terhadap orang-orang yang monsterisasi khilafah itu tadi. Saya nggak bahas di sini khilafah itu benar, salah, ada yang dukung atau tidak. Saya nggak bahas itu, karena nanti dijelaskan oleh pembicara yang lain dan tadi sudah dibahas sedikit oleh Ustadz Al-Maroki ya. Nah, maksud saya hanya membahas bahwa kita tidak boleh tidak setuju dalam satu paham, kemudian dimonsterisasi, di stigma jelek. Ini model apa gitu loh? Ini model-model apa ya? Orang yang tidak menghargai pendapat. Kita bicara soal demokrasi, intoleran. Lah dia sendiri intoleran terhadap ajaran khilafah. Gitu loh. Saya nggak bicara ajaran khilafah itu benar atau salah ya, sekali lagi ya. Saya nggak bahas itu. Yang saya bahas adalah bagaimana mereka intoleran terhadap khilafah, terhadap ajaran lain yang pada dasarnya itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 karena merupakan bagian dari ajaran Islam yang diakui sebagai salah satu agama yang eksis di Indonesia, dianut oleh mayoritas Indonesia, warga Indonesia. Pemerintahannya juga banyak yang mengimplementasikan ajaran Islam. Orang-orang yang hadir di situ juga, saya yakin mayoritas orang Islam. Konyolnya mereka mau monsterisasi ajaran Islam sendiri. Gila nggak itu menurut saya? Kalau nggak gila apa namanya, Cak? Coba kasih saya pandangan bahasa apa yang pas selain gila itu. Gitu loh. Mereka menganut tiap hari sholat, puasa, zakat, gitu kan, haji. Tapi ajaran Islam yang satu dimonsterisasi buat nyari duit. Itu sederhana aja, itu kan acara-acara itu ada duitnya. Gitu loh maksud saya. Ini kan orang-orang yang nggak fair gitu loh maksud saya. Nah ini menurut saya yang harus di garis bawahi, gitu kan, dan harus dijelaskan dulu, posisikan dulu dengan baik supaya kita nggak salah paham gitu loh. Jadi seakan-akan ini adalah benar nih, bahaya, berarti benar nyata nih ajaran khilafah ini sudah membahayakan gitu loh. Nah maksud saya jangan sampai kita terjebak generasi muda ini dan pemerintah tentunya oleh jargon-jargon monsterisasi seperti itu, jargon-jargon Islamofobia menurut saya. Gitu. Jadi menurut saya itu harus diantisipasi betul oleh pemerintah, masyarakat, dan acara ini alhamdulillah menyadarkan kita gitu, acara di PKAD ini, bahwa jangan mau kita dibodoh-bodohi dengan monsterisasi ajaran Islam di mana kita sendiri orang-orang Islam itu sendiri. Saya itu, dan juga ini tidak bukan proyek Islamofobia. Kenapa nyasarnya ajaran Islam? Karena ajaran Islam terkait dengan terorisme ini memang yang laku didagangin, Cak. Gitu kan, yang laku dijual gitu kan, sebagai bahan untuk dimonsterisasi. Habis khilafah nanti ada jihad gitu kan, kemudian yang dibawa-bawa itu aja, FPI, HTI, padahal mereka juga nggak begitu paham gitu loh, yang dimaksud khilafah orang FPI itu apa, yang dimaksud jihad oleh FPI oleh FPI itu apa, oleh HTI itu apa gitu kan. Kemudian ketika kita benturkan dengan fakta, mana ada pemberontakan yang dilakukan oleh FPI atau HTI atau oleh khilafah, mana ada nggak? Gitu kan, yang ada justru ajaran-ajaran Islam ya, Allahu Akbar, takbir, kemudian semangat jihad yang direfleksikan dalam semangat kemerdekaan ya, Bung Tomo ya kan, takbirnya waktu November itu kan 1945, kemudian berbagai resolusi jihad yang digelorakan oleh ulama, itu mereka bingung kalau dibenturkan dengan itu gitu loh. Jadi maksud saya, hentikan narasi-narasi bodoh Islamofobia ini, sementara di belahan dunia lain ini sudah melawan untuk hal itu gitu kan. Beberapa akhirnya mereka stres kan, mencoba untuk memprovokasi umat Islam dengan membakar Quran gitu kan. Nah menurut saya kampanye-kampanye anti-Islam tadi yang model-model Islamofobia soal khilafah ini nggak lebih dari upaya untuk memprovokasi umat Islam, membodohi umat, seakan-akan khilafah ini monster, jihad ini monster yang harus dimusnahkan. Mereka lupa, tiap mereka buka Quran ada tuh nanti soal jihad.
gitu kan. Kemudian kita bicara soal sejarah Islam, ada soal khilafah Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW, beberapa sahabat lainnya ada seorang khalifah, pemerintahannya khilafah, mau demonstrisasi gitu loh. Sedangkan yang mereka lakukan, yang mereka jalankan sebagai ajaran Islam adalah ilmu dari mereka gitu loh. Ini kan konyol dan gila gitu loh maksud saya. Kalau demonstrisasi itu muncul dari pihak selain umat Islam, wajar, nggak ngerti gitu kan. Ya mereka lucu gitu loh, orang Islam tapi nggak ngerti dengan ajaran Islam, demonstrisasi, dan menurut saya ini harus dilawan dengan cerdas, dengan intelek, dengan kampanye gitu kan, dan juga dengan penyadaran orang-orang yang bodoh itu supaya lekas sadar, minimal jangan menyebarkan kebodohannya. Demikian Cak, kurang lebih yang saya bisa sampaikan. Iya, Bang Aziz, kalau memperhatikan ini dalam kerangka pembahasan kejujuran intelektual sebetulnya selesai, karena kalau kita coba runut referensi literasi mengenai khilafah dan berbagai hal yang mengenai terkait dengan sistem politik Islam itu sudah banyak sebetulnya. Nomenklatur itu dibahas di dalam banyak bacaan-bacaan jurnal-jurnal itu ya. Apalagi kalau kita misalnya ngeset di solar Google misalnya, sudah banyak referensi-referensi itu kalau kita bicaranya dalam kerangka kejujuran intelektual. Tapi seberapa jauh sih sebetulnya khilafah itu dalam sebagai bagian dari nomenklatur hukum dipahami? Apakah memang benar khilafah itu sedemikian rupa menjadi ketentuan yang istilahnya di dalam hukum itu dianggap sebagai sebuah ajaran yang berbahaya dan lain sebagainya, atau ada ajaran yang terlarang kalau kita bicara masalah hukum misalnya? Dan seberapa sih kalau Anda melihat mengenai yang Anda sebut sebagai sebuah Islamofobia, tentu di dalamnya jihadofobia atau khilafahfobia itu menjadi satu basis referensi dari kebijakan, karena kalau kita bicara masalah misalnya implementasi dari kebijakan, tentu ini ada dua hal yang terkait. Yang pertama adalah legitimasi opini publik, yang kedua baru kemudian digunakan sebagai referensi untuk law of enforcement atau penegakan hukum. Seperti apa Anda melihatnya nih Bang Aziz? Ya, jadi gini, sebenarnya yang dilarang itu mengenai ajaran, kalau mau disebarkan, kalau mau diperdebatkan, misalnya soal konteks keilmuannya, itu jelas adalah komunisme, Leninisme, dan Marxisme. Dasar hukumnya jelas, kalau tadi bicara hukum ada TAP MPRS ya, pasal 1 ya, yang TAP MPRS nomor 25 itu. Jadi memang di sini dilarang ya, semua organisasi dari pusat sampai daerah ya, semua yang terkait dengan PKI itu atau Partai Komunis Indonesia itu dilarang. Kemudian juga kegiatan-kegiatannya disebarkan, dikembangkan ajaran Marxisme, komunisme, Leninisme, dan segala bentuk manifestasinya itu dilarang, pasal 2-nya. Pasal 3, kegiatan mempelajari secara ilmiah itu juga dilakukan dengan ketentuan ketat gitu kan. Nah, jadi hal tersebut jelas. Kemudian juga ada Undang-Undang Keamanan Negara ya, Undang-Undang nomor 27 tahun 99 tentang perubahan KUHP pasal 107A ya, siapa yang melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, dipidana paling lama 12 tahun. Nah, gitu. Jadi semua ini soal hal tersebut, soal komunisme, Leninisme, dan juga Marxisme. Ajaran-ajaran yang dilarang itu kemudian yang bertentangan dengan Pancasila. Pertanyaannya selanjutnya, Cak, apakah khilafah itu bertentangan Pancasila? Ya tentu saja tidak. Kok logikanya begitu? Khilafah itu adalah ya salah satu bagian dari ajaran Islam, salah satu bagian dari Islam. Suka tidak suka, jihad dan khilafah itu adalah ada di ajaran Islam, gitu kan? Nggak bisa dipisahkan. Dan tadi saya sudah ulas di soal Fatwa MUI tadi kan, di Komisi Fatwa tahun 2021 ya, yang ketujuh ya, rapat yang ketujuh mereka, Komisi Fatwa yang ketujuh di Jakarta. Sudah saya ulas tadi gitu kan. Artinya tidak mungkin Pancasila ya, yang di depannya Undang-Undang Dasar 45-nya itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya, kemudian sila kesatunya Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga ajaran Islam diakui sebagai salah satu
agama yang dianut oleh mayoritas Indonesia, kemudian juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45, segala bentuk ibadah terkait agama tersebut, kemudian ajarannya bertentangan dengan Pancasila itu sendiri, masuk akal nggak, Cak? Nggak mungkin gitu loh. Jadi maksud saya, upaya-upaya memisahkan khilafah dan jihad dari Islam ini terus berlangsung, gitu kan, sampai sekarang. Buktinya apa ya? Ada acara itu kan, dikatakan bahaya laten. Lucu, bahaya laten. Orang dilindungi kok dikatakan bahaya. Mau disebarkan juga nggak apa-apa kok, gitu loh. Soal khilafah itu, saya nggak bicara, sekali lagi saya garisbawahi, tidak bicara soal bagus, tidak, setuju, tidak, saya tidak bahas itu. Tapi saya bahas adalah ini suatu kebebasan dari ajaran Islam yang boleh untuk dipelajari, ya, boleh juga ada ruang untuk diimplementasikan tergantung diskusinya. Kemudian juga bagaimana ajaran Islam itu termasuk khilafah itu bisa diimplementasikan di Indonesia gitu kan. Tinggal memang bertentangan atau tidak dengan Pancasila, itu diskusi gitu loh. Jadi nggak tepat kalau dikatakan bahaya laten, kecuali bahasanya apakah khilafah sesuai dengan ajaran Islam, khilafah dewasa ini, itu kan bagus ya. Tapi kalau bahasanya seperti yang tadi yang kemarin di-share ke saya itu, bahaya laten khilafah, ini kesannya udah jelas, ini Islamofobia, monsterisasi khilafah, selesai. Bahasanya sudah itu. Dan orang-orang kurang kerjaan, main proyek, gitu aja. Saya menduga seperti itu, Cak. Jadi aturan hukumnya, landasan hukumnya untuk melarang itu juga ada. Justru yang melarang-melarang itu adalah orang-orang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, problemnya kan mereka gampang sekali untuk mencap orang-orang yang tidak setuju dengan itu radikal, teroris gitu loh. Padahal yang radikal itu mereka memaksakan, radikal itu kan memaksakan suatu paham supaya orang mau, itu, Cak. Jadi Cak Slamet misalnya memaksakan paham sosialisme kepada kita. Kan secara dipaksakan itu memang radikal, gitu kan. Memaksakan untuk sesuatu ajaran dipasang kepada pihak lain, itu namanya radikal. Nah, yang radikal itu mereka memaksakan orang itu supaya menolak khilafah, kan radikal namanya. Orang khilafah ajaran Islam dibolehkan oleh MUI mengatakan supaya pemerintah jangan menstigma negatif. Nah, kok mereka kemudian larang-larang, memonsterisasi, itu mereka yang radikal. Kemudian mereka yang intoleran. Ada orang punya pandangan mengenai khilafah bagus, nggak diterima, nggak boleh gitu kan, itu dibilang radikal. Ini kadang lucu kita itu, yang maling teriak maling gitu loh kasarnya. Jadi menurut saya ini nggak tepat. Yang tepat adalah harus kita diskusikan gitu kan. Kemudian apakah ajaran itu tetap boleh kan begitu kan. Nah, sekarang di Inggris saja HTI ada kok. Di Inggris loh, yang bukan negara Islam gitu loh, mayoritas agama Islam gitu kan, HTI itu ada gitu loh, dan di beberapa negara lainnya. Terus kalau ada yang dilarang apa? Masalah larangan itu organisasinya. Saya bicara soal khilafahnya. Khilafah yang diperjuangkan, yang dimaksud itu kan, itu ada ruang diskusi di negara-negara yang bukan menganut ajaran Islam. Lah kok yang ajaran Islam sendiri yang jelas-jelas dilindungi oleh konstitusi negaranya malah melarang dan memonsterisasi. Ini menurut saya bagian-bagian politik jahat ya, untuk memonsterisasi ajaran Islam, dan itu pasti akan mentok. Makar-makar Allah itu dalam hal ini di Republik Indonesia pasti akan mentok dan akan sulit ya, kecuali mereka memang mau merevolusi ajaran-ajaran Pancasila itu sehingga menjadi berbau-bau komunis. Nah, itu mungkin bisa, tapi jangan merasa umat Islam akan diam, pasti akan melawan, karena negara ini didirikan ya, diperjuangkan oleh ulama, oleh ajaran Islam salah satunya, dengan ajaran agama lain, dan saling menghargai. Tidak pernah ada khilafah itu memberontak, kemudian membunuhi jenderal-jenderal, kemudian melakukan coup gitu kan, nggak ada. Yang ada mereka bersatu padu ya, kemudian membahas mana yang paling tepat untuk mengatur republik ini. Ada ruang di situ untuk diskusi, sehingga tidak memunculkan pihak-pihak yang radikal dan intoleran. Terima kasih, Cak. Ya, terima kasih Bang Aziz Januar. Terima kasih. Saya jadi teringat dari apa yang disampaikan oleh Suwargi Gus Solahuddin Wahid. Beliau menyampaikan bahwa kalau kita bicara masalah keberadaan HTI dan khilafah yang diusung dalam kesejarahan yang ada di Indonesia, tentu tidak menemukan bukti faktualnya, karena HTI tidak pernah punya kesejarahan hitam sebagaimana PKI misalnya. Apalagi kalau kita bicara masalah khilafah, tentu relevansi sejarah sangat kuat sekali. Kalau kita bicara masalah misalnya jejak Islam yang ada di Nusantara, yang Islam itu diampu oleh sebuah kekuatan
sistem pemerintahan yang yang memiliki ciri secara global dirasakan pengaruhnya di berbagai negara sebagai konsekuensi dari dakwah Islam. Terima kasih Bang Aziz. Yanuar ditahan dulu. Saya coba beralih kepada Dr. Muhammad Uhaib As'ad yang sudah tidak bisa menahan untuk bisa menyampaikan perspektifnya. Kita sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Muhammad Uhaib As'ad. Audionya, dokter, audionya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter, pertanyaan krusialnya adalah tepatkah mendiskusikan bangkitnya bahaya laten paham khilafah di tengah bahaya faktual existing sekarang yang sebetulnya kalau kita mau jujur adalah terkait dengan cengkraman oligarki dalam naungan sistem demokrasi existing sekarang. Dr. Muhammad Uhaib As'ad, silakan diberikan perspektifnya. Ya, alhamdulillah kita ketemu kembali pada sore hari ini. Terima kasih Cak Selamat, terima kasih Ustaz Wahyudi Al-Maruki, Ustaz Aziz Yanuar. Kita ketemu secara virtual di acara ini, berbagi pengalaman dan berbagi informasi. Saya sebetulnya sudah bosan ngomong yang seperti ini. Capek, bosan, dan tidak terlalu signifikan menurut saya. Oleh karena itu, ketika saya ada informasi dari Cak Selamat bahwa ada kelompok di Surabaya yang mendiskusikan soal bahaya laten khilafah. Aneh menurut saya. Isu khilafah, HTI, fundamentalisme Islam itu masih menjadi barang jualan yang digoreng di saat-saat mendekati tahun politik. Dan kita juga tidak sadar umat Islam ini sebetulnya dijadikan satu instrumen adu domba memecah belah umat ini. Konyolnya, celakanya, yang melakukan ini kan orang Islam bukan non-Muslim. Oke. Sebetulnya isu seperti ini, khilafah, adalah proyek internasional Islamofobi, yaitu proyek internasional Freemason Yahudi. Dan dunia tahu, Indonesia is the largest Muslim in the world. Nah, untuk memperandakan Islam di Indonesia itu ya satu-satunya adalah memecah belah kekuatan Islam supaya Islam ini tidak menjadi kuat dan terpecah belah dan umat Islam bisa kelahi sesama umat dengan persoalan yang remeh-temeh yang seperti ini. Seharusnya kalau bicara Indonesia ke depan, wahai para orang-orang yang memfasilitasi yang di Surabaya itu yang entah apa, forum hantu blau atau hantu-hantu apa yang di Jawa Timur, Surabaya, karena saya juga orang Jawa Timur. Ini orang-orang yang sudah kehilangan tema, agenda yang lebih substantif dibicarakan. Coba buka mata mereka itu, apa sebetulnya yang emergensi di negeri ini. Yang emergensi di negeri adalah soal penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Praktek koruptif yang struktur yang ada di mana-mana pada semua level kekuasaan di negeri ini. Perampokan sumber daya alam oleh asing-asing yang sudah dicaplok dari Sabang sampai Merauke, seluruh penjuru negeri ini sudah dikuasai oleh asing. Kemudian bagaimana darurat narkoba di negeri ini? Nah, negeri ini sudah mengalami defisit moral akhlak sehingga bangsa ini semakin tidak karu-karuan dan semakin jungkir balik, apalagi di bawah kendali rejim yang berkuasa saat ini. Kita bisa lihat utang yang semakin membengkak
17.000 triliun dengan utang swasta. Dan inilah yang akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Susahnya lapangan kerja. Setiap saat kita memproduksi sarjana di perguruan tinggi di negeri ini yang jumlahnya lebih 3.000, memperpanjang barisan sarjana pengangguran. Kemudian bagaimana emergensi darurat LGBT di negeri. Jaringan mafia narkoba, jaringan illegal mining, illegal nickel. Nah, orang-orang yang di Surabaya yang berkumpul itu mesti matanya itu buka yang ini. Bukan mengkapitalisasi soal-soal khilafah. Islam sebagai negara mayoritas, seakan-akan umat Islam di Indonesia sebagai bangsa umat yang tersandra. Umat yang terpenjara. Jadi kita ini mayoritas umat Islam di negeri sebagai umat yang tersandra gitu. Disandra dengan isu-isu yang tidak produktif. Ya, tentu saja barang jualannya kan soal khilafah, HTI. HTI sebagai inkubator, sebagai tempat peternakan ideologi-ideologi khilafah. Jadi HTI inilah yang dianggap oleh negara ini, oleh state, paling bertanggung jawab sebagai tempat peternakan orang-orang yang berpikir ideologi khilafah. Jadi HTI ini oleh negara ini harus dihabisi. Dan bagian dari bahaya latin kayak komunis. Apa yang berbau-bau Islam, Front Pembela Islam, Islam radikal, ini alamatnya ke umat Islam yang mayoritas. Lebih-lebih di rejim sekarang ini. Jadi umat Islam itu on trial. Umat yang tersandra, yang sedang diadili sekarang ini. Ya. Celakanya, banyak juga tokoh-tokoh yang atasnamakan Islam, tapi dia membenci Islam, bahkan memprovokasi bahwa Anda itu khilafah, Anda itu orang-orang yang ekstrim, Anda itu orang-orang yang tidak toleran dengan umat yang lain. Cak Selamat, saya ingin menunjukkan buku kepada Anda. Ini saya banyak dapat hadiah buku. Saya penelitian di Mesir tahun 2010 mengenai konflik politik di Timur Tengah, di Mesir saat-saat Husni Mubarak mau tumbang. Saya ketemu dengan seorang profesor pemikir Islam kontemporer yang tahun 90-an sangat populer di Indonesia, khususnya di kalangan aktivis Islam liberal. Namanya Profesor Hasan Hanafi. Dia seorang guru besar Islamic Study di Universitas Al-Qahira. Saya diskusi ke rumahnya di Nasir City di kota Kairo. Dalam diskusi, beliau mengatakan, sambil dia pegang buku dan saya dapat hadiah 9 buku dari ini. Bagaimana Islam bisa besar? Karena orang Islam ini masih melihat Islam itu hal-hal yang bersifat remeh-temeh. Islam belum dijadikan sebuah perspektif berpikir yang lebih besar. Padahal Islam itu, kata Profesor Hasan Hanafi, di dalam bukunya ini, Al-Is'ad-Din wa Saqafah wa Siyasah. Islam itu adalah peradaban dan politik. Ini buku yang ditulis oleh Profesor Hasan Hanafi. Minan nasi ilal waqi'i. Jadi dari teks ke empiris. Ini saya sengaja
nama Profesor Hasan Hanafi ini. Kemudian ini buku 2 jilid saya dapat, Islam in the Modern World, Religion, Ideology and Development. Kata Hasan Hanafi, itu tidak benar bahwa Islam itu hanya di masjid. Tetapi Islam adalah sebuah pergulatan bagian dari proses politik dan peradaban. Jadi, jangan memahami bahwa Islam itu, agama Islam ini, sekedar urusan-urusan ritual. Lepas dari persoalan politik ekonomi. Islam not ritual only, but it is complete civilization. Itu kata Profesor Hamilton Gibb. Jadi Islam itu bukan hanya urusan-urusan ritual, tetapi sebuah peradaban yang komplit. Oke, yang saya ingin katakan adalah, kenapa sih kalau orang berpikir ideologi berpikir khilafah, apa yang salah? Loh, Tuhan aja tidak melarang kok. Mestinya bangsa ini kalau mau marah bukan sama khilafah. Kalau negara ini mau marah bukan kepada HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Kalau negara ini mau marah, marahlah kepada para pengkhianat-pengkhianat bangsa, elit-elit politik yang menjadi pengkhianat, yang merampok pajak-pajak negara, yang merampok uang negara karena dia memiliki posisi jabatan dan kekuasaan. Apa yang terjadi dengan kasus BTS 8,3 triliun itu yang bagi-bagi? Kayak uang nenek moyang warisan mbahnya itu yang dibagi-bagi. Ini mari saya ikut marah kalau seperti ini. Saya ikut ngamuk. Kalau perlu saya ikut demo ke istana. Itu menteri bangsat yang mengkorupsi uang negara itu. Karena dia memiliki posisi dan jabatan. Kalau mau marah, akibat praktek korupsi yang masif dan terstruktur di negeri ini, maka bangsa ini menjadi rusak dan jadi miskin karena akumulasi penguasaan ekonomi. Sumber daya ekonomi itu ada di tangan segelintir orang yang Ustaz ini menyebut sebagai oligarki. Itu kalau kita mau marah, mari kita marah sama-sama. Melawan, memusuhi, memaki-maki para oligarki bangsat itu yang bajingan itu, yang memiskinkan negara ini, yang mengakumulasi, yang menguasai sumber daya alam. Bayangkan satu oligarki menguasai sekian persen kekayaan dari total penduduk rakyat Indonesia. Jadi bukan orang yang ngomong khilafah, ngomong Islam, yang memusuhi dahi yang hitam, yang celana ceng-ceng, yang segala macam. Nah, saya menyesalkan kelompok yang ada di Jawa Timur itu mendiskusikan soal khilafah bahaya Latin. Jadi mereka ini kehilangan nalar kecerdasan sehingga mereka ini habis referensi agenda tema yang aktual. Jadi nggak ada, jangan-jangan ini proyek ini. Seperti dikatakan Ustaz Asis tadi. Saya mencurigai itu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak kok tiba-tiba muncul kongko-kongko ngumpulin dihadiri oleh Kisbang Pol Jawa Timur mendiskusikan soal bahaya Latin khilafah. Padahal saya yakin mereka ini semua Islam yang hadir di situ. Aneh di negeri ini. Jadi orang Islam memusuhi Islam. Itulah kata Profesor Hasan Hanafi. Orang Islam itu yang alergi dengan Islam. Dan tidak berani menunjukkan sebuah identitas. Ishadu bi anna muslimun. Kawan-kawan semua, kita sedih sebagai bangsa yang mayoritas negeri. Tapi menjadi bangsa yang tersesat.
tersandra, distigmatisasi oleh orang-orang yang tidak menginginkan Islam sebagai sebuah kekuatan. Islam tidak boleh menjadi kekuatan besar di negeri. Bahaya latin itu adalah para pengkhianat bangsa ini. Pejabat-pejabat yang berbusa-busa mulutnya bicara NKRI dan bicara Pancasila, pada detik yang sama, pada jam yang sama, dia korupsi. Mengkorup uang negara. Kita lihat kasus BTS itu. Kayak uang nenek moyang dia bagi-bagi. Dan lucu dan ajaib, abang saya, senior saya, sama-sama kuliah di UII, Magdir Ismail, sebagai pengacara salah satu yang ngerampok uang itu, mengembalikan uang sekian ke kejaksaan, sekian puluh miliar. Astagfirullahaladzim min zalik. Nah, kalau mau marah, kalau mau ngamuk, kalau mau menuduh, tuduhlah orang-orang yang bangsa-bangsa yang maling bajingan-bajingan itu sebagai bahaya latin bagi negeri ini. Betul kata Ustaz Wahyudi. Orang-orang khilafah itu kan nggak pernah ngerampok duit negara. Ya, nggak pernah jadi penipu, pengkhianat. Lihat aja tuh FPI itu. Paling terdepan ketika kasus tsunami di Aceh itu. Ya. Dalam hal bantuan kemanusiaan. Ini kan persoalannya, kita ini sudah terjangkiti oleh penyakit Islamofobi. Itu masalahnya. Dan itu proyek Freemasonry, proyek Yahudi untuk memecah belah umat Islam di negeri ini. Saya ini kan banyak teman-teman Cak Selamet. Saya ini kan banyak teman-teman saya orang Yahudi Cak Selamet. Ya, saya kalau keluar negeri di Sri Lanka misalnya, saya ketemu mereka ini. Ya, para orang-orang yang pembenci Islam itu. Ya, diskusi soal Islam. Bagaimana Islam dihancurkan, baik itu dari internal maupun eksternal. Jadi, ini proyek tetap mengkapitalisasi, menggoreng isu khilafah. Ini satu perilaku, sebuah pembusukan yang terus-menerus dilakukan. Dan berpesta poralah para oligarki. Ketawa mereka ini. Ya, orang Islam itu, sama-sama Islam itu kelahi. Ya. Maka ketawalah para bajingan-bajingan korporatokrasi itu. Ya. Karena itu yang diinginkan. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, apa kata Al-Quran? Wa allahu istaqamu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabil. Inilah jalanku. This is my way. Kamu janganlah mengikuti jalan-jalan kesesatan. Itu yang bisanya memecah belah jalan kamu, kemudian kamu tersesat di jalan kebenaran. Itu jelas Al-Quran. Ya. Orang membanggakan demokrasi, membanggakan sosialisme, komunis, dan demokrasi itu sama dengan jahatnya. Walaupun tulisan Daniel Bell, The End of Ideology. Ideologi ini sudah berakhir. Sekarang adalah pemenangnya adalah kapitalis. Pada satu sisi yang lain, dianggap kapitalis sebagai pemenang menguasai dunia kapitalistik, tapi pada sisi lain, ini juga kegagalan ideologi kapitalis. Emangnya ideologi kapitalis menciptakan kesejahteraan? Coba lihat di negara-negara Afrika itu. Ya, saya mengatakan tidak semua negara Afrika itu sumber daya alam miskin, banyak yang kaya.
Tetapi mereka dijajah oleh kapitalis-kapitalis. Yang katanya Cina itu negara sosialis, sebetulnya kapitalis juga. Dan dimiskinkan oleh beberapa negara Cina, termasuk di negara Albania, kemudian di Sri Lanka. Jadi baik ideologi sosialisme komunis maupun ideologi sama-sama gagal menciptakan keadilan sosial. Nah, oleh karena itu, sangat masuk akal kalau banyak orang berpikir mencari satu ideologi yang lain, mencari jalan yang lain, mencari alternatif pengharapan yang lain ketika ideologi kapitalisme gagal, komunisme, sosialisme gagal, dan tidak ada yang bisa diharapkan untuk mensejahterakan, menciptakan keadilan sosial. Amerika tuh banyak juga yang gelandangan, yang nganggur di sana, yang kaya, miskin-miskin. Jadi ada pikiran-pikiran pencaharian umat manusia mencari satu ideologi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, kata Al-Qur'an. Inilah jalanku. Hadza sirati mustaqiman. Wa anna hadza sirati. This is my way. Ikutilah jalanku sebagai jalan kebenaran, bukan jalan kesesatan. Sahabat semua, saya bangga di sini ada sahabat saya sekaligus guru saya, Profesor Samudra Wibowo dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ya, dia lagi dengarkan ceramah saya, tausiah saya ini. Terima kasih Prof, Anda hadir di Zoom ini. Jadi baik ideologi kapitalis, sosialisme, komunis sama-sama gagal. Jadi jangan salahkan Islam sebagai mayoritas di negeri ini mencari satu alternatif pemikiran. Suatu sistem Islam. Saya kira tidak ada yang melarang undang-undang. Ya. Yang harus kita babat habis itu bangkitnya new komunisme di Indonesia. Itu yang harus kita lawan. Dan keserakahan para oligarki pemilik modal di negeri ini. Itu yang bahaya latin. Yang menciptakan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Akibat ketidakadilan struktur ekonomi dikuasai dan berada pada segelintir orang, berada pada kelompok-kelompok al-hakumut takasur atau zurtumul makabir. Manusia-manusia serakat yang bajingan-bajingan itu karena memiliki kedekatan dengan kekuasaan, memiliki hubungan politik, patronase politik, dan patronase bisnis sehingga memanfaatkan jaringan kekuasaan, state and market relationship, sehingga bisa mereka mengakumulasi sumber daya alam, sumber daya politik, sumber daya ekonomi, dan mereka bagi-bagi sumber daya alam dan kekuasaan itu. Ini yang terjadi, dan ini bahaya latin. Nah, kalau bangsa ini, saya berulang-ulang katakan, kalau negeri ini tidak ingin melihat akan datang menjadi pecah berantakan sama dengan negara Uni Soviet, tidak menjadi konflik seksual dan konflik sosial dan terjadi satu eskalasi kekerasan konflik, saya kira satu kuncinya, ciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama kesenjangan ekonomi yang menganga seperti hari ini, dan itu rawan terjadinya satu bencana konflik sosial di negeri ini. Kita lihat penguasaan sumber daya alam kita. Umat Islam mayoritas. Bukan orang Islam yang mayoritas. Bukan umat Islam yang menguasai. Menurut saya umat Islam tidak ada bangsa. Umat yang paling toleran di dunia hanya Islam. Dan itu diakui oleh dunia. Emangnya umat Islam pernah menindas umat yang lain? Sama dengan Filipina, karena sering saya ke Filipina, saya tahu itu. Sama di Myanmar, sama di India. Emangnya umat Islam pernah menindas umat yang lain? Tunjukkan bukti faktanya. Justru umat Islam menjadi umat yang tersantai, yang malu, yang mayoritas di negeri, tapi minoritas dalam kekuasaan ekonomi dan politik. Al-Quran lagi-lagi
membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang mayoritas tapi dikalahkan oleh kelompok minoritas. Apa yang dimaksud kelompok minoritas? Kelompok minoritas ini memiliki kekuatan ekonomi dan kekuatan politik dikuasai kelompok minoritas. Sama dengan negara Yahudi, negara Israel itu minoritas, tapi menguasai dunia. Dan ini hukum sunnatullah, hukum sejarah. Jadi saudara-saudara sekalian, teman-teman semua, jadi itu omong kosong lah. Saya membantah sekeras-kerasnya bahwa isu khilafah adalah isu dahaya latin. Itu omong kosong dan omong kosong itu. Tidak ada bukti bahwa negara khilafah ini merusak negeri ini. Saya tahulah tokoh-tokoh khilafah itu. Saya juga orang khilafah saya. Cak Selama juga orang khilafah. Semua kita di khilafah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah yu'an. Servant of the God. Khilafah. Kita adalah pelayan Tuhan. You are servant of God. Di muka bumi ini. Jadi jangan memaknai khilafah itu dalam hanya sebagai kekuasaan. Dalam hal-hal formalitas. Tapi khilafah adalah bagaimana mengimplementasikan nilai Islam dalam realitas. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam bukunya Kaifa Tadbiqul Islam fil Alamil Ma'asi. How to implementation Islamic value in the modern society. Tuh. Saya ingin mengatakan kepada para forum itu, baca bukunya dulu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bagaimana Ibnu Qayyim menjelaskan di situ. Kaif tadbiq implementation Islamic value in the modern society. Tadbiqul Islam fil alal min ma'as. Wa kaifa tadbiqul wajiba alal waqi'ah. Bagaimana teks-teks Al-Quran itu, teks sunnah Rasulullah, tadbiqul wajiba alal waqi'ah. Memiliki nilai konvergensi. Al-wajibah alal waqi'ah. Jadi, kita hanya tidak sibuk hanya melukis langit, tapi bagaimana al-wajibah ini, how down to it. Kita menurunkan, menerjemahkan ke dalam realitas sosial, ekonomi, dan politik. Saya ingin menutup ini. Sekali lagi saya menegaskan. Itu cerita omong kosong. Cerita yang sudah kehabisan narasi. Mengungkit-ungkit, membangkit-bangkitkan narasi-narasi yang tidak mutu, yang ecek-ecek, bahwa khilafah adalah bahaya laten. Saya ingin ngajak, tolong bukalah mata kalian itu. Bagaimana sumber daya alam ini dirampok oleh para oligarki-oligarki. Ini yang bahaya laten. Bagaimana industri tambang di Konawe, di Sulawesi Tengah, dan di mana-mana dikuasai oleh asing dan asing itu. Ini bahaya laten bagi negeri ini. Bukan khilafah. Khilafah, FPI, Hizbut Tahrir ini terlalu kecil. Ya, itu bukan musuh negara. Ya, marilah kita nih mengembangkan otak yang cerdas. Ya, selalu mempertengkarkan gagasan dan pikiran, bukan subjektivitas dan menjustifikasi bahwa khilafah itu bahaya laten. Yang bahaya laten itu adalah pejabat-pejabat menteri yang ngerampok itu. Itu bahaya laten dan memiskinkan rakyat. Para elit-elit politik yang ditangkapin KPK itu, para pejabat daerah yang menjual kekuasaan, trading influence, terjadi politik tambah, tukar tambah politik antara tim sukses, pendukung, supporting, finansial, itu. Akhirnya dia melakukan praktek rank seeking, memperdagangkan jabatan dan kekuasaan. Ini sesungguhnya yang bahaya laten. Ini yang harus kita musuhi. Bukan khilafah. Yang dimusuhkan saudara Anda sendiri. Ya. Masa Anda memuji sesama Islam? Gimana sih? Anda tiap minggu Jumat dengerin khutbah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang dimusuh saudara sendiri Islam. Aneh ini.
Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ti ala nasi zamanun la yabqa minal islami ila ismu. Ya memang KTP-nya Islam, tetapi kehilangan dimensi kemusliman. Wala minal Quran ila darsu. Ya Quran itu ya di MTKK, dilombakan setiap tahun ya, kayak parade apa ya, kayak lomba stand komedi, musabaqah tilawatil Quran. Wala minal Quran ila darsu. Inilah tanda-tanda kedekatan hari kiamat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Cak Selamat, saya lagi memberikan tausiah politik karena biar guru saya ini Profesor Samudra Wibowo mendengarkan tausiah Wahaib ini. Matur nuwun, Ustaz Selamat dan sahabat-sahabat semua yang saya banggakan, yang saya cintai di acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu maksudnya Dr. Muhammad Wahaib As'ad ketika memberikan contoh mengenai musabaqah tilawatil Quran seperti standing komedi itu bukan dalam pengertian substansinya, tetapi dalam pengertian bahwa packaging acaranya itu sebagaimana acara-acara ritual yang biasanya yang kering akan makna, sebenarnya sebagai sebuah spirit untuk menjadikan musabaqah tilawatil Quran atau bacaan-bacaan Al-Quran itu diresapi maknanya, dibawa kepada pengertiannya agar pengertiannya dirujuk sebagai sesuatu nilai-nilai yang menjadi cerminan dari seluruh aktualisasi dari kehidupan. Begitu maksudnya. Terakhir Dr. Muhammad Wahaib As'ad, silahkan diberikan semacam arahan terutama kepada kelompok intelektual kita untuk bergeliat untuk bisa memahami bagaimana reaktualisasi nilai-nilai Islam sebagai sebuah referensi nilai-nilai yang memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan-persoalan yang berkembang, lebih dari sekedar memahami peta persoalan yang sekarang ini kita hadapi secara sistemik yang disebabkan oleh karena tata kelola negara yang sudah sedemikian rusak dan merusak karena referensinya mengikuti ketentuan-ketentuan yang tidak jauh dari patron-patron ketentuan yang sekarang ini dipakai sebagai guidance global, yakni kapitalis liberalis maupun sosialis komunis. Dr. Muhammad Wahaib As'ad. Ya, khususnya di kalangan akademisi intelektual, jangan juga kita nih ikut keracunan oleh narasi-narasi yang menyesatkan itu. Ya, ini adalah paket kebencian terhadap umat. Dan saya ingin mengajak sekali lagi, khususnya di kalangan akademisi, harus kita sadar bahwa musuh Islam, musuh umat, musuh bangsa ini, musuh NKRI ini bukan khilafah, ya, bukan Hizbut Tahrir, bukan FPI, bukan orang-orang yang dianggap toleran, ya. Seperti ini kan orang kalau melihat jenggotan jidat hitam, wah ini orang eksklusif ini dalam Islam. Yang masih begitu-gitu. Saya ingin mengajak kawan-kawan semua, musuh kita adalah para penjahat-penjahat dan pengkhianat di negeri ini. Baik itu dari politisi maupun kelompok bisnis yang berlindung di balik ketiak kekuasaan. Para maling, para perampok yang merampok pajak-pajak negara. Ya, korupsi yang terstruktur dan masif itulah musuh negara, dan itulah yang memperandakan Indonesia hari ini. Bukan HTI, bukan khilafah. Oleh karena itu, kawan-kawan semua, saya orang khilafah sebagai orang muslim. Apa yang salah umpamanya saya melaksanakan nilai-nilai Islam? Ya. Loh, Allah sendiri tidak melarang kok. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Anda berjihadlah kepada Allah sebenarnya jihad. You jangan memahami jihad ini secara fisik. Bisa jihad secara pemikiran, kesungguhan. Jihad tidak melakukan praktek korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan Anda di pejabat. Itu juga jihad. Nah, selama ini ketika menyebut jihad, maka di pikiran kita adalah Osama bin Laden, tukang ngebom,
Itu yang disebut jihad. Ini salah. Ya, karena mereka ini tidak paham dengan Islam. Atau celakanya baru tahu 5 ayat, hadis 2 biji, sok-sok paling benar, paling Islam itu ya. Jadi ini, Cak Selamat, mari kita luruskan hati dan pikiran kita. Jangan menstigmatisasi, membuat stigma-stigma orang Islam yang mayoritas di negeri. Orang Islam di Indonesia ini orang yang paling sabar menurut saya. Umat yang paling toleran. Tidak pernah menindas orang lain. Justru umat yang mayoritas ditindas hari ini. Ya. Apa yang salah dengan umat Islam? Kok benci sekali dengan umat Islam ini? Apa yang salah? Pancasila itu dirumuskan oleh orang Islam. Ini sejarah. Islam, orang Islam anti Pancasila. Jangan-jangan yang ngomong yang orang Islam anti Pancasila itu justru nggak Pancasilais. Oleh karena itu kenapa rakyat ini banyak nggak percaya dengan omongan pejabat penguasa. Karena pada detik yang sama mereka juga korupsi gitu ya. Bisa-bisa mereka ini juga lulusan Lemhanas yang ngerampok, yang para menteri ada sekian jumlahnya, saya hitung tuh ada sekian 5 menteri yang ditangkap oleh KPK, ketua-ketua partai politik. Saya yakin juga ini banyak lulusan Lemhanas ini. Orang-orang HTI, orang-orang EP nggak ada sekolah di Lemhanas. Ustaz-ustaz di pesantren, ustaz-ustaz yang ngajarin anak orang ngaji, nggak ada yang ngerecokin negara, yang ngerampok pajak, ngerampok korupsi segala macam. Kenapa kita benci? Ya, lagi-lagi ini kan soal penyakit. Amradul qalbi kata bahasa Arabnya, penyakit hati, yaitu Islamofobi. Oke. Minggu depan, Cak Selamat, itu Profesor Samudra Ibol, tolong ngisi Zoom ini, bicara tentang Islamofobi di Indonesia. Ya, kita ini mayoritas, tapi kita ini umat yang terpenjara, orang yang selalu dicurigai di negeri ini, persis kayak zaman Soeharto, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, makasih sahabat semuanya, saya bangga dengan kalian menjadi umat khalifatun fil ard, inni ja'ilun fil ardi khalifah. You are the servant of God. You adalah pelayan Tuhan di muka bumi ini. Khalifatullah fil ard. Kita semua adalah wakil Allah di muka bumi ini, menerjemahkan keinginan Allah, apa maunya Allah di dunia ini, mendelefil idealis cita-cita Al-Quran, cita-cita langit, bagaimana dielaborasi menjadi sebuah realitas empiris di dunia ini, seperti dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kaif tatbiqul Islam fil alamil ma'asir, bagaimana tatbiq mengimplementasikan Islamic value fil alamil ma'asir, di dalam kehidupan modern. Ini juga buku Hasan Hanafi minan nasi lal wadi. Jadi berhentilah, umat Islam ini diracuni pikiran-pikiran ecek-ecek yang tidak produktif. Kita ngabisin energi kayak Zoom hari ini. Mestinya nggak bisa lagi. Mestinya kita bukan ngangkat soal khilafah ini, ngangkat soal para maling, perampok, pejabat yang korupsi, BTS yang 8,3 triliun itu, Cak. Itu yang harus kita bombardir dengan Zoom seperti ini. Habis kita energi ngomong hilafah. Nuwun nggih, makasih sahabatku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Dr. Muhammad Wahab As'ad, kepada Bang Wahyudi Al-Maroki MSI, kepada Bang Aziz Yanuar yang sudah memberikan perspektif kepada kita semuanya. Semoga semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal 5 bulan, dan saya akan catat sebagaimana rekomendasi atau usulan Dr. Muhammad Wahab As'ad untuk mengundang Profesor Samudra Wibawa untuk khusus berbicara masalah Islamofobik di tengah kondisi krisis yang terjadi pada negeri kita, krisis sistemik terkait dengan berbagai bidang yang sekarang ini kita hadapi semuanya. Ihdinas shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.